Vigili Paskah ini sudah banyak yang tepat ya, maka mungkin tidak akan terlalu panjang. Dikatakan tidak boleh sebelum gelap, dikatakan peraturan ini harus ditepati secara ketat di dalam PPP 78. Ya secepat-cepatnya jam 6 sih sebenarnya. Kalau mau mengikuti yang dikatakan tidak boleh diadakan sebelum gelap, ini jelas sekali. Tidak boleh diadakan sebelum gelap atau berakhir setelah fajar. Berarti gampangnya jam 6 sore, mentok-mentoknya besok jam 6 pagi. Fajar itu kan matahari menyingsing, matahari keluar ya. Di Indonesia kisaran setengah 6, jam 6 kan ya. Ya bahasa gampangnya jam 6 lah. Jadi ini peraturannya ketat, dikatakan harus ditepati. Beberapa yang mengadakan sore mungkin harus meninjau ulang juga kalau menurut pendapat gereja di sini. Penyelewengan atau kebiasaan yang terjadi merayakan malam Paskah pada waktu misa Sabtu sore tidak dibenarkan. Bagus-bagusnya itu jam 6 atau malah jam 7. Kami merayakan di paroki periferi sini itu jam 7 karena berpegang pada aturan yang ketat yang diberlakukan oleh gereja. Karena apa? Karena cahaya Kristus. Cahaya Kristus, syukur kepada Allah. Kalau jam 7 kan cahayanya benar-benar lilin cahaya Kristus. Coba misa Anda jam 5 malam Paskah. Cahaya Kristus, masih terang bro. Tidak sinkron dengan simbolismenya nanti itu maksudnya. Maka di sini jelas sekali dalam PPP 83, prosesi itu memasuki gereja diterangi hanya oleh cahaya lilin sehingga simbolismenya lebih nampak. Seperti orang Israel yang waktu itu dibimbing dalam tiang api. Jadi api dalam lilin itu melambangkan kebangkitan Kristus, tapi juga melambangkan tiang api di perjanjian lama. Yang orang Israel pada waktu malam itu kan ada tiang api Tuhan. Kalau siang kan awan supaya teduh. Kalau malam api sehingga terang, jalannya kelihatan. Jadi itu yang dilambangkan dengan cahaya lilin. Memang intinya adalah Kristus kebangkitan. Itu lilin Paskah. Tapi juga melambangkan putra-putra Israel. Kita kan Israel baru yang dibimbing oleh tiang api. Diberi petunjuk jalan. Dikatakan dalam PPP 85, perayaan malam Paskah itu punya 7 bacaan perjanjian lama dan 2 bacaan perjanjian baru. Jadi lengkapnya ada 9. 2 bacaan perjanjian baru yang dimaksud epistola atau surat dan Injil. Yang perjanjian lama ya mulai dari Kejadian, Keluaran, dan kitab para nabi. Lanjutannya di dalam artikel nomor 85 tadi bisa dikurangi menjadi 3 bacaan perjanjian lama. Berarti 5, 3 plus 2. Yang 2 perjanjian baru ya tidak bisa hilang karena kan bacaan Injil. Sekurang-kurangnya harus 3 bacaan dan ada keterangan kitab Keluaran harus ada. Berarti tidak boleh dihilangkan kitab Keluaran di mana orang Israel keluar dari Mesir nyebrang laut. Karena apa? Karena itu tipologi nubuat yang menubuatkan kita keluar dari maut. Seperti orang Israel lewat air itu keluar dari tanah Mesir. Paskahnya Israel kemudian menjadi tipologi paskahnya kita. Menjadi nubuat paskahnya kita. Nah sekarang pembaptisan. 88 itu mengatakan tentang pembaptisan ini sudah biasa umum, sudah benar di mana-mana. Umat pegang lilin, jawab diperciki air ya sudah benar. Lalu ada lagu, ya lagu yang ini di mana-mana sudah benar, ini sudah tidak akan saya beri catatan lah, sudah benar. 91, harus diusahakan agar perayaan Ekaristi jangan cepat-cepat dan tergesa-gesa. Ya ini di kota mungkin susah ya orang maunya cepat-cepat. Ya ini pokoknya inilah ini ya Pak ya. Dan ada keterangan lanjutan, semua ritus dan perkataan harus diungkapkan dengan tegas. Itu malam Paskah. Lalu kalau Anda berada tidak di tempat, gereja sampai memberi satu petunjuk mengingat pentingnya malam Paskah. PPP 94. Kaum beriman yang karena cuti tak berada di tempat, berarti Anda tidak di rumah, Anda dimanapun ya, cuti liburan gitu, hendaknya diajak mereka mengambil bagian dalam ibadat di tempat liburan mereka. Jadi bisa beribadat juga kalau nggak nemu gereja. Kalau nemu gereja ya sebisa mungkin di tempat Anda libur ke gereja. Malam Paskah atau vigili, yang kata yang lebih tepatnya vigili.
Tapi istilah malam Paskah juga bukan salah ya, bukan salah.